Kabut misterius muncul di Amerika. Seorang kakek berlari ke supermarket sambil mimisan. Wanita ini pun melihat keluar. My God. Kakek itu menoleh ketakutan. Dia terus lari sampai ke supermarket. Look, John, leave! Shut the doors! Shut the doors, my God! Kakek itu bercerita temannya diseret ke dalam kabut. Seorang pria malah lari keluar mau masuk ke mobilnya, tapi dia malah diseret ke dalam kabut. Lalu dia menjerit kesakitan. Orang-orang di dalam supermarket ketakutan. It's death. Tiba-tiba tempat itu bergetar, bahkan lampu juga bergoyang-goyang. Untung gempa tak berlangsung lama. Seorang wanita tiba-tiba bilang dia mau pulang karena dua anaknya masih di rumah. Ia menangis dan minta seseorang menemaninya, tapi orang-orang malah menjauh. Wanita itu melihat ke sekeliling. Lalu dia memutuskan keluar sendirian. Ia perlahan menghilang ke dalam kabut. Orang-orang berada di supermarket sampai malam. David takut anaknya masuk angin, jadi dia pergi ke gudang untuk ambil selimut. Sampai di gudang, listrik malah mati. Ia menyalakan senter HP, tiba-tiba pintu besi bergetar hebat. Ia cepat-cepat ke supermarket dan cerita apa yang barusan dia lihat, tapi tak ada yang percaya. Beberapa orang ikut ke gudang untuk memperbaiki genset listrik yang mati dari luar. David menghentikan mereka, tapi semua orang malah menertawakan dia karena cupu. Seorang pegawai toko membuka pintu besi, dia berjongkok dan melihat tak ada apa-apa di luar. Dia berdiri dan menertawakan David, tapi tiba-tiba ekspresi mereka berubah. Sebuah tentakel tiba-tiba melilit si pegawai. David buru-buru menariknya, tapi orang-orang yang tadi menertawakan David malah tak mau bantu. Pegawai itu pun terseret dan mati. Tentakel masih mencoba masuk. David langsung memotongnya dengan kapak besar. Pintu besi pun dapat ditutup lagi. Tentakel itu berubah jadi hitam. David marah pada orang yang tadi tak mau bantu. Ia pun menonjoknya karena kesal. Mereka semua lalu balik ke supermarket. Tak ada yang percaya pada cerita mereka, termasuk Norton. Norton merasa mereka tak boleh hanya diam saja, jadi dia merencanakan beberapa orang keluar untuk cari solusi. David tak berhasil membujuknya. Sebuah tali diikatkan ke orang yang mau keluar, untuk bisa tahu seberapa jauh mereka bisa jalan. Sekelompok orang pun masuk ke dalam kabut. 2 menit kemudian hal mengerikan terjadi. Tali ratusan meter ini menggencang. Semua orang tak bisa mengontrolnya. Lalu tiba-tiba tali kendor. David pun menarik tali itu, ternyata sudah berlumur darah. Di ujung terlihat potongan tubuh manusia. Orang-orang pun sadar supermarket adalah tempat teraman. Mereka sedang membuat barikade. Tapi tiba-tiba seekor serangga besar terbang ke jendela. Lalu muncul serangga-serangga lain yang jumlahnya sangat banyak. Lalu serangga yang terbesar muncul. Orang-orang baru sadar serangga itu mungkin tertarik pada cahaya. Tapi jendela supermarket telanjur pecah. Serangga-serangga pun masuk, bahkan menggigit leher seorang wanita. Ia tak bisa diselamatkan. Supermarket itu diserang. Seorang pria menyalakan obor untuk mengusir serangga, tapi ia malah ikut terbakar. Api ada di mana-mana. Pria itu berusaha diselamatkan. Lalu seekor serangga mendekati Modi. Dia menutup mata dan mulai berdoa-doa. Setelah beberapa lama berlalu, akhirnya serangga-serangga itu berhasil diusir dan dibunuh. Mereka pun menutup jendela yang pecah. Pria yang tadi terbakar itu merasa kesakitan. Ia meminta seorang mengakhiri hidupnya saja. David sadar pria ini pasti mati kalau tak diobati. Ia pun mengajak 7 orang ke apotek di sebelah. Tapi Modi menyuruh mereka berhenti. Ternyata kejadian barusan membuat orang-orang percaya pada Modi. Modi bilang mereka akan membuat makhluk-makhluk itu marah. Seorang wanita sudah kesal pada Modi dan langsung melemparinya. 8 orang keluar dari supermarket sambil bawa senjata. Mereka sampai di apotek dengan aman. Saat mereka masuk, mereka malah menemukan pemandangan mengerikan. Ada mayat-mayat manusia yang terjerat di dalam jaring laba-laba. Oli pun menembak laba-laba itu. Jaringnya jatuh ke tanah, lalu muncul laba-laba kecil lain yang mulai menyerang mereka. Kaki orang ini terjerat dalam jaring laba-laba, kakinya langsung hancur. Semua orang lari ke pintu. Muncul monster aneh di seberang jalan. Pria tua mengambil kayu menusuk monster itu. Dari 8 orang, kini tersisa 4 orang. Mereka berhasil kembali ke supermarket. Orang-orang yang terjebak di sana benar-benar ketakutan. Modi, seorang ibu-ibu, mengusulkan ide untuk menumbalkan manusia pada monster di luar. Orang-orang yang percaya padanya makin banyak. Kurang dari 2 hari, hampir semua orang di supermarket percaya pada Modi. Mungkin karena merasa putus asa, mereka jadi butuh dukungan spiritual. Malamnya, beberapa orang menemukan tentara tewas bundir. Satu tentara yang masih hidup sedih melihatnya, tapi tampaknya ia tahu penyebab kabut tebal ini. Ternyata ini akibat eksperimen yang dilakukan militer. Mereka membuka portal ke dimensi yang berbeda. Mereka berhasil, tapi setelah portal dunia lain terbuka, malah keluar monster berbahaya.
Modi memprovokasi orang-orang agar menumbalkan tentara itu. David hendak menyelamatkan si tentara, tapi ia malah dipukuli. Tentara itu sekuat tenaga melarikan diri. Tapi tiba-tiba seseorang menembaknya. Tentara itu lalu dilempar keluar. Tentara itu bangun dan menggedor kaca, memohon agar bisa masuk ke dalam. Orang ini belum mau mati, tiba-tiba ada sesuatu yang menariknya. Kini hanya tersisa bercak tangannya yang berdarah di kaca. Beast will leave us alone tonight. Ibu itu bernama Modi. Ia menghasut orang-orang. Ia bilang besok harus memberi tumbal lagi. Sebagian besar orang di sana percaya. Malamnya David sadar sebagian besar orang sudah setengah gila. Ia pun bersama beberapa orang yang masih waras berencana pergi dari supermarket itu. Tapi ketika mereka tiba di rak makanan, Modi menemukan mereka. Stealing food? You can't go out. Para pengikut Modi semuanya mengelilingi David. Modi berkata orang-orang seperti David membuat Tuhan murka. Ia memerintahkan orang-orang menangkap David sebagai tumbal. Semua pengikutnya mengeluarkan senjata. Ternyata Modi ingin agar putra David yang ditumbalkan lebih dulu. Modi ditembak, ia pun tewas. Para pengikut Modi yang putus asa menjatuhkan senjata. Beberapa orang berlari keluar dari supermarket itu. Mereka mencari mobil mereka, tapi tak terlihat karena tertutup kabut. Tiba-tiba David melihat sosok mengerikan. Pria di depannya berbalik badan. Ia ditarik oleh si monster. Monster itu berwujud laba-laba besar. Suaranya tampak mendekat. David membawa putranya dan beberapa orang masuk mobil. Orang-orang mulai terbunuh karena serangan monster. Kini hanya tersisa David, putranya, 2 lansia dan seorang wanita. Mereka pergi dari sana. David berhasil menyetir sampai rumah. Tapi di sana ia melihat istrinya sudah tewas di pintu. Mereka pun melanjutkan perjalanan, tapi tiba-tiba tanah bergetar hebat. Begitu melihat ke atas, ternyata ada monster raksasa sedang berjalan. Karena tubuhnya besar, tiap langkahnya membuat tanah bergetar hebat. Semua orang di mobil terdiam, mereka tak tahu monster itu seperti apa bentuknya. Tapi kini ada masalah, bensin mereka habis. Semua orang di dalam mobil saling pandang, tetap tenang meski ketakutan. Mereka tampaknya telah membuat keputusan. David mengeluarkan pistol yang hanya tersisa 4 peluru. Namun jumlah mereka berlima. Mereka memutuskan bundir. David menembak putranya sendiri. Dia juga ingin bundir, tapi tak ada peluru yang tersisa. Ia pun berjalan keluar mobil. Come on! Come on! Come on! Tapi tiba-tiba David melihat sesuatu yang membuatnya sangat terpukul. Ternyata di dekat sana ada 2 tank tentara yang sedang mengevakuasi warga yang selamat. David langsung lemas dan terduduk. Ia baru saja membunuh putranya. Seandainya saja ia dan yang lain bertahan lebih lama. David selamat tapi dihantui penyesalan seumur hidupnya. Padahal awalnya ia berani melewati banyak kesulitan hingga akhirnya memutuskan berputus asa. Film ini mengajarkan kita untuk tidak gampang putus asa. Semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Film selesai.